Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dalam acara Mojok. Nah Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari jauh Tribuners, dari Jakarta Bang ya. Bahkan bukan dari Jakarta, sebelum dari Jakarta ke Lampung, dari Lampung transit dulu Bang ya, Jakarta baru ke Jambi. Tribuners, ini narasumber kita namanya Muhammad Tio Aliansyah, biasa kita panggil dengan Bang Tio. Bang Tio ini sekarang menjabat anggota DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Tribuners, kali ini kita akan bincang-bincang seputar kepemiluan, khususnya Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung, November 2024. Bang Tio ini di DKPP tugasnya salah satunya adalah memantau kinerja daripada penyelenggara pemilu. Nah, jadi Bang Tio, kalau ada penyelenggara pemilu yang nakal, kira-kira gitu Bang ya, sederhananya Bang Tio ini yang memantau, kemudian mungkin memeriksa kalau ada laporan dan bahkan menjatuhkan vonis. Nah, Tribuners, kita ingin bincang-bincang dengan Bang Tio. Bang Tio, apa kabar Bang Tio? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Yang penting ya. sehat dulu Bang ya. Kita ketemu di tempat orang ini. Ketemu di tempat orang. Kami sama-sama dari Lampung, saya dari Tribun Lampung, ditempatkan di Jambi, Bang Tio dari Jakarta ke Jambi. Nah, Bang Tio lagi rakor nih Bang ya, ada rakor, jadi narasumber Bang ya. Iya, di KPU Provinsi Jambi. Di KPU Provinsi Jambi. Nah, Tribuners, rekam jejak Bang Tio ini cukup panjang, bahkan dari mahasiswa sudah jadi anggota Panwaslu Bang ya, di Kabupaten Lampung Utara. Jadi waktu itu masih ad hoc, belum permanen lembaganya Bang ya, tahun 99. Setelah dari Panwaslu Kabupaten Lampung Utara, beliau komisioner KPU Lampung Utara 2 periode, kemudian lanjut naik ke KPU Provinsi Lampung 2 periode, dan sekarang menjadi anggota DKPP di pusat di Jakarta. Nah Bang Tio, mungkin bisa cerita apa Bang Tio nih hidup matinya di penyelenggara pemilu nih Bang, dari anggota Panwaslu, dari mahasiswa, nggak mau nyoba kerjaan lain Bang, silakan Bang. Iya, sebenarnya kan kalau di Panwaslu Kabupaten itu kan momentum ya. Ya. Momentum untuk kita ikut serta memastikan penyelenggaraan pemilu pertama kali pasca reformasi. Setelah reformasi. Ya, itu ada kebanggaan tersendiri lah. Ya. Status saya sebagai mahasiswa menjadi Panwas Kabupaten yang bersifat ad hoc. Oke, usia masih berapa gitu Bang? 20, mungkin 25 ya. Mungkin seperti itulah. Nah, kemudian ya kita nggak berpikir nih bahwa ke depan akan ada KPU. Kebetulan kita aktif sebagai mahasiswa. Kemudian mendengar ada informasi draft di dalam draft undang-undang itu ada pembentukan KPU di daerah, kita mendaftar. Ya awalnya itu kan ketertarikan kita untuk mengetahui tentang lika-liku penyelenggaraan pemilu. Kalau kemarin 99 kan saya aktif untuk dalam rangka pengawasannya. Ini sebagai penyelenggara di pemilunya yang sebelumnya 99 itu dipegang oleh perwakilan partai politik, namanya panitia pemilihan daerah tingkat 2 kalau di kabupaten. Nah ini menjadi tertarik ke situ. Nah belakang-belakangan kok semakin asik, semakin menikmati pekerjaan itu. Dan menurut saya sih sampai dengan hari ini ternyata menjadi penyelenggara pemilu itu bisa menjadi profesi, bisa menjadi profesi, kemudian bisa berkarir juga. Faktanya memang hari ini PPK itu banyak yang jadi KPU, banyak yang jadi Bawaslu sekarang. Bahkan yang tadinya PPS naik jadi PPK atau Panwascam. Ke KPU ya. Naik ke KPU atau ke Bawaslu. Jadi merintis dari bawah berarti Bang ya? Dari bawah. Jadi itu kan jenjang karir. Nah yang paling penting dari kita ketika mainkan memang berprofesi dan menjadikan penyelenggara pemilu sebagai jenjang karir, ya harus teguh. Teguh, kemudian menjaga integritas dan rekam jejak kinerja selama menjadi penyelenggara pemilu gitu. Karena kalau menjadi penyelenggara pemilu itu terselandung di tengah jalan itu untuk kembali lagi tuh agak susah Bang ya, sulit. Karena sudah rekam jejak ya. Rekam jejak itu sangat penting gitu. Itu cerita pengalamannya. Oke, Bang, sekarang jadi anggota DKPP dan mungkin dikoreksi kalau salah. Rekor tersendiri anggota DKPP yang berasal dari KPU provinsi ya, setelah 10 tahun DKPP ini berdiri. Mungkin bisa diceritakan itu Bang. Ya sebenarnya itu bukan rekor menurut saya. Sebenarnya tadi pemikiran tadi itu bahwa DKPP, KPU, Bawaslu menjadi satu-satunya penyelenggaraan yang disebutkan dalam norma undang-undang pemilu
maka saya menganggap ini juga bentuk jenjang karir juga untuk bisa naik ke tingkat pusat. Nah, saya melihat DKPP menjadi ketertarikan buat saya, dan saya juga pernah menjadi tim pemeriksa daerah di tingkat provinsi. Tingkat provinsi Lampung ya. Sekitar 3 tahun mungkin saya menjadi tim pemeriksa daerah, dan beberapa kali melakukan sidang pemeriksaan untuk beberapa perkara yang dipercayakan oleh DKPP. Saya menjadi salah satu majelisnya, anggota majelis ya. Nah, ini yang ketertarikan saya. Jadi sekali lagi itu memang kesempatan untuk untuk berkarir sebagai penyelenggara pemilu. Gitu. Abang sekarang tugasnya di DKPP lebih pada memeriksa kinerja yang dulu abang lakukan sebenarnya. Gitu kan, dulu mengawasi pemilu, kemudian menyelenggarakan pemilu. Sekarang mengawasi orang-orang yang sebenarnya dulu di posisi abang. Nah, seperti apa itu, Bang? Tantangannya seperti apa, Bang? Ini, jadi DKPP itu core bisnisnya, itu menerima pengaduan, kemudian melakukan pemeriksaan, sampai dengan akhirnya memberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Jadi yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara dan kode etiknya itu kan diatur di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Nah, ini berlaku bagi semuanya. Berlaku bagi KPU, Bawaslu, badan ad hoc, baik yang di KPU maupun Bawaslu, termasuk juga jajaran sekretariat. Jadi banyak memang masih beranggapan itu hanya berlaku untuk anggota ataupun ketua KPU dan sekretariat Bawaslu. juga begitu. Termasuk jajaran sekretariat pun ini bisa dilaporkan. Nah, sehingga nomenklaturnya kita bukan memantau kinerja, tetapi kita memang diberi kewajiban untuk bersifat pasif. Kita ini nggak boleh aktif. Nggak boleh aktif ya. Kita pasifnya itu hanya menerima pengaduan. Baru memprosesnya. Ketika ada pengaduan, baru kita melakukan verifikasi, penelitian berkas, sampai dengan akhirnya terpenuhi syarat material, formilnya, baru kita lakukan sidang pemeriksaan. Sehingga memang berbeda dengan KPU maupun Bawaslu ya, karena satu kesatuan penyelenggaraan. Kalau KPU kan sebagai penyelenggara teknisnya, kalau Bawaslu itu kan sebagai pengawas. Nah, kalau Bawaslu ini bisa aktif, ketika dia mendapatkan informasi awal, dia bisa aktif melakukan penelusuran, mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Kalau kita sepanjang tidak ada pengaduan, informasi melalui WA, melalui bisik-bisik ataupun melalui telepon, itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Betul. Tidak bisa menjadi informasi awal kemudian kita telusuri, tidak bisa. Nah, ketika itu sudah menjadi pengaduan resmi ke DKPP, baru DKPP boleh melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk memastikan bahwa ini penyelenggara pemilu, untuk mendapatkan info-info terkait dengan data dan dokumen yang lainnya gitu. Itu yang diatur dalam tugas, kewenangan dan kewajiban DKPP. Gitu. Tapi faktanya banyak atau sepi-sepi aja, Bang, pengaduan yang masuk? Kalau berdasarkan pemilu kemarin gimana, Bang? Luar biasa. Mungkin ada data berapa, Bang? Jadi saya merasakan perbedaannya begini. Karena saya pernah di KPU, di Panwas juga pernah. Jadi kalau di KPU ini kan menjalankan tahapan itu sesuai dengan program, jadwal dan tahapan pemilu maupun pilkada. Dari perencanaan, pemutaran data pemilih, kemudian pencalonan, kampanye, kemudian hitung, kemudian penetapan, sampai dengan hasilnya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di DKPP ini sebelum tahapan banyak laporan, pada tahapan banyak laporan, pasca tahapan banyak lagi laporan. Dan kita menerima laporan itu tidak hanya terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, juga menyangkut perilaku penyelenggara pemilu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan momen kontestasi politik. Tidak ada kaitannya dengan tahapan pemilu maupun pilkada. Contohnya nih, ada laporan masuk karena penyelenggara pemilu mabuk. Karena penyelenggara pemilu judi online. Atau yang sekarang menarik malah beberapa penyelenggara pemilu dilaporkan karena memanfaatkan aplikasi micet untuk mencari perempuan-perempuan pekerja seks, menghibur melalui video call dan sebagainya. Itu ada itu sekarang. Itu ada juga ya. Itu nggak ada kaitan dengan tahapan tapi dilaporkan oleh masyarakat. Dilaporkan oleh masyarakat dan memang memenuhi syarat formil dan material, kita lakukan pemeriksaan. Bahkan ada sampai
persoalan asusila dan pelecehan itu pun menjadi sanksinya sangat berat. Sanksinya ketika terbukti memang melakukan hal yang diduga pelecehan ataupun tindakan asusila lainnya ya diberhentikan. Itu banyak juga. Seingat saya tahun 2023 itu ada 67 laporan terkait hal itu. 67 laporan yang non tahapan persoalan di luar dari konteks tahapan. kontestasi tahapan. Kemudian ada yang termasuk penyelenggara pemilu ada yang tidak bayar hutang dilaporkan ke DKPP. Masuk ada juga itu. Jadi 67 Bang ya di luar itu ya. Ada itu kan yang terkait hal itu. Ada banyak yang lain lagi. Mabuk, judi online. itu masuk termasuk yang dilaporkan. Termasuk juga jarang masuk kantor. Jarang masuk kantor itu juga ya, disiplin terkait dengan disiplin dan kinerja ya. Kalau di KPU kan 3 kali berturut-turut tidak mengikuti rapat pleno itu kan bisa diusulkan untuk diberhentikan. Itu ada juga yang melaporkan terkait masalah kinerja. Ada juga. Iya. Nah ini Bang, ini kan ya tidak bisa dipungkiri mungkin ya kenal teman gitu kan Bang. Dulu ketika Abang jadi penyelenggara mungkin kenal sesama teman masih menjabat. Kemudian juga mungkin ada senior atau adik-adik di organisasi yang sekarang menjabat sebagai penyelenggara pemilu dan mungkin bisa jadi bersentuhan dengan tugas-tugas DKPP ketika menerima pengaduan dan memeriksa. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman Bang. Seperti apa kalau ternyata ketemu terlapor tuh kenal gitu Bang, adik senior ya kan? Seperti apa itu Bang? Kita bekerja profesional, artinya kan kita tidak mengada-ada ya. Laporan masuk, dilakukan verifikasi, kemudian lengkap kita lakukan sidang pemeriksaan. Kalau mau bicara anggota KPU itu kan semua teman semua, dekat semua. Iya, mestinya gitu ya, pun seperti itu juga. Tapi kita periksa aja sesuai dengan apa yang menjadi pokok aduan dan yang didalilkan. Tinggal mereka menjawab sesuai dengan apa yang didalilkan kan. Jadi kita periksa, kita gali, kita periksa, termasuk teman-teman, adik-adik dekat itu kita periksa. Nah, yang paling sering kita lakukan selain core bisnisnya itu tadi, kita melakukan sosialisasi, sosialisasi kepada teman-teman penyelenggara di daerah, KPU, Bawaslu di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan sampai tingkat PPK kita lakukan sosialisasi itu dalam kesempatan melakukan sidang pemeriksaan di daerah atau memang kita diundang ada kesempatan waktu kita hadir untuk melakukan pendidikan etik kepada semua jajaran penyelenggara pemilu. Nah, kalau sudah dilakukan sosialisasi, pendidikan etik masih juga ya selesai lah itu Bang ya. Sudah salahnya sendiri itu. Artinya ini juga mirip-mirip kalau di Bawaslu itu bukan hanya sekedar penindakan tapi juga pencegahan Bang ya. Di KPK juga begitu kan. Sekarang trennya seperti itu Bang ya. Itu yang lebih baik. Karena menurut saya DKPP memang harus hadir berada di tengah-tengah penyelenggara pemilu. Karena secara gestur itu juga akan menjadi warning, alarm warning buat mereka ketika DKPP hadir ke daerah, berada di provinsi, berada di kabupaten, itu juga menjadi alarm warning. Seperti tadi saya di forum tadi, ini forum tegang bener ya kan? Iya. Merefresh Bang ya. Mestinya jangan tegang-tegang nih. Tegang lah Bang, DKPP yang hadir gitu kan. Jadi sosialisasi dalam setiap kesempatan ya, kita memiliki waktu. Tapi yang paling utama adalah menjalankan core bisnisnya, melakukan pemeriksaan, menerima pengaduan, gitu, dan memutus memberi sanksi. Gitu. Nah, tadi kaitan dengan di luar kontestasi politik ada hal-hal juga yang dilaporkan. Kan kemarin baru-baru yang booming di Indonesia itu adalah Ketua KPU RI Bang ya, Hasyim Asyari yang terkena kasus asusila. Mungkin Abang bisa cerita, saya lihat di amar putusannya salah satunya Bang Tio menandatangani juga itu kan. Nah, seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan proses yang kemarin Bang. Nah, untuk yang itu saya tidak bercerita ya. Itu kan hal yang sudah diputus dan tidak saya komentari. Tapi kalau ingin membaca putusannya ada di putusan DKPP, putusan nomor 90 2024. Apakah hal terberat itu Bang bagi Abang selama bertugas di DKPP, Ketua KPU RI, atau mungkin dia biasa aja gitu? Ya, kita kan menjalankan itu kan tidak sendiri ya. Jadi bersama-sama. Jadi kalau yang pasti tidak sangat hati-hati dalam memutus sebuah perkara untuk memberikan sanksi kepada siapapun ya, kepada Bawaslu, KPU, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oke. Kalau ini Bang, dalam proses pemeriksaan ya pasti ya nggak tahu mungkin Bang Tio seperti apa ceritanya, di lobby gitu kan, di WhatsApp, di telepon, diminta ketemu untuk
ya meringankan putusan atau tidak divonis, itu kayak gimana Bang? Tidak. Pengalaman Abang sendiri? Nggak boleh. Nggak boleh Bang ya? Kalau saya malah, kalau saya kenal saya malah marah, saya bentak. Iya. Jadi nggak boleh. Kalau makanya saya ingatkan, kalau mau bertemu saya itu ketika tidak ada perkara, ketika tidak diadukan, silakan datang ke ruangan atau ketemu di mana ngopi saya boleh, betul. Atau kita dalam kesempatan misalnya boleh bertemu. Kalau saya sering teman-teman saya undang aja main aja kantor, tapi sepanjang tidak sebagai teradu. Kalau tidak sebagai teradu atau potensi yang diadukan menjadi sesuatu hal yang ramai dibicarakan di tempatnya gitu, di daerahnya, saya tidak mau. Oh, itu batasannya Bang ya. Kalau sudah teradu atau potensial teradu Bang ya. Itu benar-benar kita nggak ini ya. Tidak terima. Oke. Nah, bicara lagi kaitan dengan sosialisasi tadi Bang. Ketika disosialisasikan apa stressing yang paling ditekan, jadi titik tekan oleh DKPP kepada penyelenggara pemilu, Bang? Ya, jadi kan kalau dalam sistem penyelenggaraan teknis penyelenggaraan pemilu itu kan ada 11. Nah, kita selain ada prinsip penyelenggaraan, ada prinsip kode etik penyelenggara pemilu. Nah, kalau prinsip penyelenggaraan itu kan diatur di Undang-Undang Pemilu. Ada 11 item. Nah, prinsip penyelenggaraan kode etik pemilu itu yang kita tekankan. Itu ada 13 item. Jujur, mandiri, adil, akuntabel, kepastian hukum, profesional, efisien, sampai dengan aksesibilitas dan kepentingan. Oh, banyak, Bang. Berapa itu, Bang? Ada 13. 13, oke. Dan dari ke-13 itu ada 2 unsur besar. Kita bagi, menyangkut integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Penekatannya di situ. Nah, menyangkut integritasnya itu apa? Itu yang kita sampaikan. Jujur, mandiri, adil, dan akuntabel itu menyangkut integritas penyelenggara pemilu. Menyangkut profesionalitasnya, dia harus bisa memberi kepastian hukum, bisa melayani secara efektif, efisien, kemudian profesional, kepentingan umum sampai dengan proporsional. Itu hal-hal yang menyangkut dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Termasuk juga memberikan ruang untuk mudah bagi teman-teman aksesibilitas dalam memfasilitasi TPS atau kantor. Akses bagi kelompok marginal lah Bang ya. Itu harus ada itu. Makanya kita atur itu menjadi prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Gitu. Ya, ada jalan untuk yang pakai kursi roda, termasuk di kantor juga gitu ya. Di kantor KPU, kantor Bawaslu harus itu begitu idealnya itu kan harus ada. Tidak boleh tangga tapi harus ada. Ya, untuk kursi roda juga, kursi roda harus bisa juga. Itu idealnya kan seperti itu. Nah, Bang, ini pemilu Pilkada, Tribuners Pilkada November 2024, Bang ya. Abang melihatnya seperti apa nih, Bang? Potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kalau kita berpotret dari Pilkada 2020, Pilkada di tengah pandemi COVID, dengan daerah yang tidak sebanyak sekarang. Kalau dulu saya agak lupa ya, apakah 117 daerah atau 271, saya agak lupa itu. Tapi itu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan serentak yang betul-betul serentak. Ada 415 kabupaten kota, ada 93 wali kota, ada 415 bupati dan wakil bupati yang akan dipilih, kemudian wali kota 93 dan 37 provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Ini kan ada banyak daerah. Itu laporan 2020 yang hanya tidak separuh ya, separuhnya. Itu 282 laporan. 240 laporan. Ketika Pilkada 2020. Itu Pilkada tengah situasi pandemi COVID. 240 laporan yang masuk. Nah, pelanggaran yang banyak terjadi itu terkait di masa kampanye. Masa kampanye ada 167, kemudian penghitungan pemungutan suara, kemudian lain-lain ya, ada banyak. Ada banyak sekali laporan yang poin-poin yang dilaporkan itu. Nah, itu menjadi catatan tersendiri. Artinya potensi laporan ke DKPP ini akan lebih banyak daripada yang 2020. Karena serentaknya ini serentak betul. Semua kabupaten, semua kota dan 37 provinsi gitu. Itu makin banyak. Ditambah lagi nih.
KPU di daerah dengan pilkada ini memiliki kewenangan yang cukup besar dibandingkan ketika dia menjalankan pelaksanaan pemilu kemarin. Kalau pemilu kemarin itu semuanya kan di KPU RI. Iya, KPU RI. Penetapan hasil semua itu kan secara berjenjang, tapi pusat akhirnya itu di KPU RI. Sekarang sorotan ke mereka langsung, Bang, ya? Ini dari sisi anggaran, pertanggungjawabannya karena dia NPHD dengan daerah, kemudian dia mulai menetapkan data pemilih, walaupun kemarin menetapkan data pemilih juga dilakukan, tapi kan secara nasional akhirnya di Jakarta juga. Tapi sekarang penetapannya kan sendiri-sendiri. Kabupaten, provinsi, ataupun kota yang menetapkan sendiri. Dan kalau sampai dengan penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kemudian menentukan pasangan calon terpilih, ini kan kewenangan cukup besar. Nah, biasanya lembaga yang memiliki kewenangan semakin besar juga potensi dilaporkan dari KPP. Betul. Dan apalagi ini kan hiruk pikuknya pilkada ini lebih kerasa nanti ketimbang dari pemilu kemarin ya. Karena ini sifatnya kan politik lokal yang dilakukan pemilihan kepala daerah ini. Kedekatan calon kepala daerah itu lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya yang terjadi militansinya itu lebih kental daripada pilpres kemarin atau daripada pileg kemarin itu atau calon DPD kemarin. Jadi konfliknya itu lebih besar. Perhatiannya itu lebih mengarah ke KPU kepada Bawaslu gitu. Saya menghitungnya pengalaman dari 2020 yang hanya tidak separuh daerah, ini semua daerah pasti lebih banyak laporannya. Bisa jadi 2 kali lipat mungkin, Bang, ya? Waduh, mungkin lebih lagi ya. Bisa lebih. DKPP sudah melakukan pemetaan, Bang. Kira-kira di Indonesia potensinya itu di daerah mana atau seperti apa? Kita nggak melakukan pemetaan ya, tapi kita memang sedang melakukan penelitian ya. Kita sedang menyusun IKEP, Indeks Kode Etik Penyelenggara Pemilu. IKEPP. Itu kita sedang susun IKEPP-nya. Tapi kalau dari melihat pengalaman pada saat pemilu 2019, kemudian pemilu 2024 kemarin, itu yang paling banyak memang di daerah Papua. Daerah Papua, Bang, ya? Kemudian menyusul Sumatera Utara. Sumatera Utara, oke. Kota-kota besar yang konfliknya juga memang itu lebih banyak itu laporan-laporan terkait dengan banyak hal ya. Intinya itu terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau pilkada ini ya mudah-mudahan bisa lebih sedikit lah itu. Karena PR kita ini pengaduan pada pemilu sekarang ini aja belum semuanya dilakukan. Itu kalau sebelumnya kan masa kampanye mungkin yang paling tinggi. Apakah nanti juga seperti itu, Bang? Kemungkinan ya? Bisa jadi seperti itu ya. Ketika masa kampanye juga ya? Kalau kita ngelihat dari Pilkada 2020 itu di masa kampanye yang paling banyak laporan pada tahapan kampanye. Itu sambil minum ya? Ya, apanya, Bang, di masa kampanye itu? Maksudnya pada proses apanya komisioner itu melakukan pelanggaran, Bang, ketika masa kampanye itu? Apakah mungkin masa kampanye? Jadi kan kita memiliki data itu kan tidak membicarakan masa kampanye, banyak lapornya di KPU atau di Bawaslu, kita nggak menyebutkan. Tapi ini kedua-duanya. Kalau saya menduga ini terkait dengan kalau masa kampanye lebih banyak ke Bawaslu. Misalnya penanganan pelanggarannya. Laporan penanganan dugaan pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon tertentu, oleh tim kampanye tertentu, atau kepada pihak-pihak, mungkin ASN dan sebagainya. Tapi penanganan pelanggarannya lambat atau tidak selesai ya. Atau tidak menerus sampai dengan proses pemeriksaan di Bawaslu, atau tidak diteruskan ke Gakumdu, kan bisa aja seperti itu. Karena pengalaman pemilu kemarin itu banyak di Bawaslu itu terkait dengan penanganan pelanggaran. Yang dituduhkan oleh pengadu itu tidak ditindaklanjuti. Justru di lembaga pengawas, Bang, ya? Nah, ini kelihatannya seperti itu kalau saya menduga ya. Karena ini kan masa kampanye kan KPU itu kan hanya memfasilitasi alat peraga kampanye, kemudian memfasilitasi titik-titik tempat lokasi kampanye rapat umum, dan menentukan jadwal itu. Mungkin itu yang terkait dengan masa kampanyenya. Mungkin nggak tahu Abang apakah mau membocorkan modus-modus yang biasanya terjadi nih, Bang, di tingkatan penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu yang
pernah Abang, kalau misalkan contoh di Jambi, itu di PPK Tebo kemarin, Kabupaten Tebo, yang sampai ke DKPP ya. Sampai pidana. Nah, itu seperti apa Bang kalau di DKPP sendiri? Kalau Tebo itu seingat saya sih nggak masuk ke DKPP. Ya, nggak masuk DKPP. Ya. Tidak, cuma kalau DKPP biasanya modus-modus yang kita temukan tuh seperti apa Bang? Dalam tahapan apa nih? Ketika tahapan apapun, masa kampanye kah atau masa apa yang itu terjadi pelanggaran oleh... Justru yang paling banyak kemarin pada saat pemilu kemarin ini laporan itu terkait rekrutmen badan ad hoc. Oh, rekrutmennya ya, PPS, PPK segala macam. Badan ad hoc ini PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan dan PKD ya, desa ya. Nah itu banyak laporannya, banyak sekali laporan itu. Laporan itu di tahun 2022 ya, tahun 2022 itu rekrutmen Panwaslu dan PKD. Di 2023-nya itu rekrutmen untuk PPK PPS. Laporannya itu banyak, keduaan itu banyak. Kalau digabung itu tahun 2022 itu ada 100 berapa gitu. Kemudian tahun 2023-nya 173 itu banyak terkait dengan proses rekrutmen. Saya menduga sih banyaknya laporan itu karena memang peminatnya sangat besar. Iya. Peminat untuk menjadi PPK, Panwaslu, PPS itu sangat besar sekali. Karena kan mengingat itu baru pertama dibukanya keran untuk pendaftaran setelah 2 tahun masa pandemi COVID. Iya, pandemi COVID ya. Gitu. Sehingga di situ potensi. Dan menariknya PPK, PPS sekarang saya perhatikan itu mereka itu anak-anak muda dan sarjana. Iya, sarjana-sarjana yang mendaftar Bang. Produktif setelah kuliah fresh graduate mendaftar gitu ya. Daftar. Jadi memang menjadi cukup besar minat untuk orang mendaftar jadi badan ad hoc. Gitu. Ya. Nah, Tribuners, ini kita ngomongin Jambi. Melihat Jambi seperti apa DKPP, Bang? Ya, Jambi ini relatif yang sedikit laporan. Sedikit laporan ya. Kalau kita presentasikan dari 282 laporan yang masuk sampai dengan Juli ya, menghitung Juli awal nih, 282 itu Jambi itu 1,66%. 1,66%. Sama dengan Lampung, sama dengan mana itu? Saya lupa. Jumlah pengaduannya 6. Iya. Jadi tidak semua pengaduan masuk ke DKPP kemudian dilakukan sidang pemeriksaan. Belum tentu. Betul. Karena ada proses verifikasi administrasi. Kalau tidak memenuhi syarat itu kita kembalikan. Kita beri waktu 7 hari untuk dia melakukan perbaikan dan melengkapi berkas. Kemudian kalau lolos verifikasi administrasi baru naik verifikasi material. Nah, ini agak panjang kita mengkaji. Belum tentu juga. Belum tentu juga karena kan kita menilai apakah ini memang penyelenggara pemilu yang dilaporkan, ataukah ini jangan-jangan pernah diputus oleh DKPP pengaduan ini, atau jangan-jangan yang dilaporkan ini bukan penyelenggara pemilu lagi, dan kita periksa juga apakah ini ada unsur dugaan pelanggaran etiknya. Karena banyak juga laporan kita itu yang gugur TMS, tidak karena terkait dengan seleksi KPU Bawaslu itu dilaporkan tim seleksi advokat, otomatis TMS tidak memenuhi syarat karena mereka bukan penyelenggara pemilu. Kalau kita buka di website DKPP itu Tribuners ada yang tidak memenuhi syarat, itu berarti tidak lanjut, Bang. Tidak lanjut. Nah, makanya kalau yang saya ketahui yang saya ingat, tapi mungkin di belakang bisa ini. Sementara yang akan dilakukan sidang pemeriksaan dari 6 itu 1 di Jambi. Oh, dari 6 cuma 1, Bang. Sementara ya, karena kan ini kan ada yang melengkapi berkas atau tidak melengkapi berkas, statusnya kan belum tahu. Statusnya belum ada, apakah TMS ataukah gugur. Ini kan sedang berproses yang lainnya. Oke, Bang, tadi Abang bilang panjang prosesnya. Gimana, Bang, menjaga psikologis, menjaga tenaga supaya tetap, karena saya lihat di website itu sidang itu nggak berhenti Bang, gitu kan? Gimana Bang Tio menjaga ini? Jadi kita ini kan kalau yang diperiksa itu adalah KPU RI, Bawaslu RI, atau Bawaslu RI bersama-sama dengan KPU di daerah, bersama-sama dengan Bawaslu di daerah, itu kita tarik ke Jakarta sidangnya. Sidangnya di DKPP. Tapi kalau yang dilaporkannya itu penyelenggara pemilu di daerah, kita yang ke daerah. Karena kita punya tim pemeriksa daerah. Tim pemeriksa daerah kita ini kan setiap provinsi ada 6 dan bersifat ad hoc. 2 dari unsur masyarakat, 2 dari KPU provinsi, 2 dari Bawaslu provinsi. Itu secara bergantian. Nah, mereka tidak mendapatkan gaji, tapi kita beri honor ketika dia menjadi majelis pemeriksa. Nah, kita datang dalam rangka pemeriksaan. Kita turun sekarang karena saking banyaknya perkara kita ini. Kita turun sekarang ini kita
pas-paskan dengan perkara yang lain di daerah yang sama. Misalnya begini. Iya. Ini seperti sekarang DKPP melakukan pemeriksaan di Papua Barat Daya terhadap salah satu kabupaten di Papua Barat Daya, di Kabupaten Raja Ampat. Itu ada 3 perkara. Itu kita turun sekaligus, sekalian Bang. Sekalian. Jadi nggak balik ke Jakarta situ lagi gitu. Ya? Misalnya di Medan, seperti kemarin saya di Medan, 2 perkara. Itu sekalian. Jadi nggak bolak-balik, sekalian. Kita selesaikan. Jaga ritmenya gitu. Nah, itu dalam rangka untuk kita mengefektifkan, mengefisiensikan anggaran, kemudian tim yang hadir juga nggak bolak-balik gitu. Jadi itu kita datang langsung kita selesaikan. Ini dalam rangka meringankan juga waktu supaya lebih cepat gitu. Itu salah satu cara kita untuk supaya bisa cepat sehingga perkara yang lain itu bisa terus naik, kemudian dilakukan sidang pemeriksaan. Karena sekarang ini misalnya ada 30 perkara yang sudah siap untuk disidangkan. Tapi kan waktu kita kan terbatas. Waktu kita ini kan 30 hari itu kan bukan 30 hari kerja, tapi 30 hari kalender. Nah, 30 hari kalender kita itu kan nggak bisa juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mau sidang. Nah, makanya kita bagi itu satu orang dalam 1 minggu itu bisa 2, bisa 3 perkara yang tangani. Kalau dia ada 30 dibagi 5 kan jadi kurang. Jadi kurang ya. Jadi ya udah nunggu antri bulan depan lagi. Gitu sih. Berarti Bang Tio seminggu bisa berapa kali itu Bang? Bisa 3, bisa 3, bisa 2. Dan itu ada yang ke daerah 1, ya? Gitu. Ada juga yang sidang di pusat. Gitu. Iya. Karena selain kita melakukan sidang pemeriksaan, yang panjang itu kita juga melakukan rangkaian, verifikasi administrasi, verifikasi material. Belum tugas-tugas sosialisasi tadi gitu ya? Kalau sosialisasi itu bisa, itu tambahan lah. Artinya yang paling utama adalah core bisnisnya itu. Kemudian kita melakukan review, kita pleno, kemudian review putusan, sampai dengan pembacaan putusan pun. Jadi ya udah kita sama-sama. Memang harus harus betul-betul menjaga kesehatan dan stamina. Iya. Apa Bang suplemen? minum apa nih Bang? Enggak, saya kalau ke daerah, ke daerah itu begitu selesai sidang, saya pengen sih begitu sampai hotel istirahat sudah itu Bang ya. Istirahat full ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga. Kadang-kadang kita ke daerah didengar sama adik-adik. Iya, adik-adik undang gitu ya, pengen ketemu teman-teman penyelenggara, pengen ini ya sudah ya. Iya. Kita ngopi, kita ngobrol gitu. Dengar-dengar suka ngopi Bang ya? Ya ngopi ya. Ngopi. Jadi setiap daerah nyobain kopinya Bang? Nyobain kopi, tapi dari setiap daerah nyobain kopi tetap lidah saya Robusta Lampung. Waduh, Tribuners mohon maaf ini Jambi bukannya nggak enak juga Jambi Bang ya? Kopi Jambi ini kan ada yang kuning tuh, kopi apa itu? AA bukan ya? AA itu. AA ya. Saya sering juga ya. Nyobain kopi. Iya. Tapi lidah saya udah terbiasa Robusta Lampung. Jadi lebih enak itu. Iya. Membagi waktu dengan keluarga gimana Bang? Itu yang saya itu Bang. Itu yang saya sulit. Karena kan misalnya kita sidang nih hari Jumat di daerah, pasti pulangnya hari Sabtu. Atau misalnya nih, kita mau sidang hari Senin di Papua. Minggu sudah berangkat. Itu kita berangkat itu dini hari, Minggu dini hari. Karena kita di Minggu dini hari itu misalnya jam 1 malam atau jam 2 dini hari gitu ya. Hari Minggu. Itu nyampe kan pagi, istirahat, besoknya sudah sidang. Jadi memang sulit mengatur waktu. Maka kalau saya pribadi, kalau ada teman-teman mau ngajak ketemu kebetulan saya di Jakarta nih. Saya di Jakarta untuk Sabtu dan Minggu. Ada teman-teman mau ketemu hari Sabtu dan Minggu, saya nggak bisa. Nggak bisa, mending istirahat. Itu kesempatan saya untuk main sama anak-anak ya Bang. Masih kecil itu kan. Jadi pertemuan dengan teman-teman atau itu di hari kerja. Di hari kerja mending. Kalau saya di Jakarta, Sabtu Minggu saya nggak mau diganggu. Oke. Gitu. Luar biasa. Karena sudah jarang juga menemukan hari Sabtu itu di Jakarta. Di Jakarta ya. Karena anak-anak kan saya bawa ini diboyong ke Jakarta Bang ya. Saya bawa ke Jakarta. Oke. Jadi menemukan hari Sabtu saya di Jakarta pun itu jarang juga. Jadi kalau udah ketemu hari Sabtu, hari Minggu di Jakarta, saya tutup pintu dulu. Saya mau main ke sini. Nah, lebih sibuk di KPU provinsi dulu apa di DKPP ini sekarang Bang? Di DKPP. DKPP Bang ya. DKPP ini kan jangkauannya kan lebih luas ya, se-Indonesia Bang ya. Provinsi. Kalau di provinsi itu kan jangkauannya 15 kabupaten kota. Iya. Ternyata memang saya merasakan lebih
ini ya, tugasnya lebih berat. Oke. Ini baru periode pertama, lanjut nanti periode kedua, Bang? Belum tahu. Belum tahu, Bang ya. Kita tuntaskan dulu. Kita lihat dulu, Bang ya, periode pertama ya. Sampai selesai insya Allah ya. Siap. Nah, Tribuners, mungkin terakhir Bang Tio, ini pilkada bentar lagi, prosesnya sudah mulai jalan. Pesan-pesan, Bang, untuk penyelenggara pemilu khususnya di Provinsi Jambi. Ya, pertama saya pesannya kepada seluruh pemilih di Provinsi Jambi, kepada masyarakat Provinsi Jambi. Kalau ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, kemudian PPK, Panwaslu kecamatan, PPS ataupun PKD, laporkan saja. Kalau tidak mau laporkan ke DKPP, laporkan ke Bawaslu. Gitu. Nah, kalau ingin mendapatkan informasi terkait dengan tata cara pelaporan, bisa menghubungi 1.500-101. Itu di KPP, Bang ya? Itu call center DKPP. Call center DKPP. Call centernya. Tapi mungkin ada pelapor yang takut, apakah identitas dirahasiakan, Bang? Dijamin? Enggak. Dia harus terbuka. Harus terbuka ya? Oke. Karena itu dibacakan. Dalam putusannya juga nanti kan dibacakan. Jadi memang konsekuensi sudah harus ditanggung ya. Makanya kalau nggak ada identitas malah tidak memenuhi syarat di laporan. Gitu. Gitu. Dan kepada penyelenggara pemilu, mari kita ciptakan pemilu ini secara jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, dan mentaati seluruh asas penyelenggaraan dan prinsip-prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus tahu, termasuk jajaran sekretariat, bahwa ada peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku yang harus dijalani dan ditaati oleh semua jajaran, baik itu komisioner maupun sekretariat, baik KPU maupun itu Bawaslu, sampai tingkat ad hoc. Siap, mantap. Bang Tio semuanya. Semoga sukses. Amin. Aman, lancar dan damai semua. Amin. Baik, Tribuners, itu tadi dari Bang Tio. Kita sudah banyak cerita, bahkan hal-hal yang ringan juga dari Bang Tio. Tidak mudah tugasnya Bang Tio, Tribuners. Bahkan waktunya sangat sempit sekali untuk keluarga pun harus pintar-pintar menyiasati waktu. Terima kasih sekali lagi Bang Tio sudah hadir di podcastnya Mojok Tribun Jambi. Mudah-mudahan betah di Provinsi Jambi sampai besok Bang ya, baru pulang. Mudah-mudahan kapan-kapan kesini lagi dan tugas-tugas menuju pilkada bisa lancar, jaga kesehatan Bang. Tapi saya berharap kesini tidak dalam rangka melakukan sidang. Melakukan sidang, iya benar. Tapi dalam rangka BIMTEK, sosialisasi, rakor gitu ya. Jangan sampai amit-amit lah Bang ya, untuk memeriksa Bang ya. Baik Tribuners, terima kasih sekali lagi. Kita bertemu di Mojok Tribun Jambi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bang Tio. Terima kasih sekali lagi. Saya Yoso Mulyawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.